Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film seru yang sangat keren sob. Soalnya segala genre ada di film ini. Dari mulai genre action yang menegangkan yang dibalut dengan unsur misteri yang bisa bikin sobat penasaran, sampai unsur thriller yang dikemas dengan plot twist yang sangat mengejutkan. Pokoknya sobat-sobat bakal puas sama film yang satu ini. Menceritakan tentang aksi seorang petugas bandara yang diancam oleh sekelompok teroris kejam untuk mau meloloskan senjata kimia berbahaya yang akan mereka selundupkan ke dalam pesawat. Dan senjata kimia ini beneran sangat mengerikan sob, karena hanya dengan sekali sentuh saja, seketika itu korbannya langsung mengalami kerusakan organ vital hingga mengakibatkan jantungnya berhenti berdetak saat itu juga. Kira-kira mampukah petugas bandara ini menyelamatkan semua orang dari kekejaman aksi teroris ini? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang sedang melakukan transaksi senjata kimia dengan seseorang bernama Olex. Dan setelah si pria misterius itu menyerahkan sebuah tas berisi banyak uang, Olex pun langsung menunjukkan sebuah mobil di mana barang itu dia simpan. Namun setelah mereka selesai bertransaksi, tiba-tiba setelah Olex tewas dengan cara yang misterius dan setelah menghabisi satu pekerja Olex, pria ini pun kemudian membakar tempat tersebut dan segera pergi dengan membawa koper misterius yang ada di dalam bagasi mobil milik Olex. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan seorang pria bernama Ethan Kopecz yang saat itu sedang bersama kekasihnya bernama Nora. Mereka sama-sama bekerja di Bandara Internasional Los Angeles, di mana Ethan bertugas di bagian pengecekan tubuh penumpang, sedangkan Nora adalah seorang manajer operasional di bandara tersebut. Pagi itu mereka pun bersama-sama pergi ke bandara untuk bekerja. Dan saat dalam perjalanan, Nora menyarankan agar Ethan mau mencoba kembali untuk masuk ke akademi kepolisian. Meski Ethan sempat gagal dalam tes sebelumnya, namun Nora terus menyemangati Ethan untuk mau mencobanya lagi. Mendengar itu, Ethan pun sempat bimbang karena dia menyadari jika saat ini Nora sedang hamil, sehingga Ethan harus mulai memikirkan peningkatan karirnya demi masa depan anaknya nanti. Dan setibanya di bandara, Nora pun segera menuju ke ruang manajerial operasional. Sementara Ethan langsung bergegas pergi ke bagian pengawasan penumpang karena harus mengikuti apel pagi terlebih dahulu. Dan sesampainya di sana, Ethan yang datang terlambat pun menerima teguran dari atasannya yang bernama Phil. Go back. Just in time to miss everything. Setelah Phil selesai memberikan sedikit arahan, kemudian kepala polisi bandara yang bernama Lionel Williams pun menjelaskan tentang bagaimana cara untuk memastikan keaslian dari sebuah tiket pesawat. Karena akhir-akhir ini telah banyak ditemukan boarding pass atau tiket pesawat palsu. Setelah apel pagi selesai, sahabat Ethan yaitu Jason Noble yang mengetahui tentang kehamilan Nora pun menyarankan Ethan untuk lebih giat lagi dalam bekerja agar karirnya bisa cepat naik. Setelah mendengar saran dari sahabatnya itu, Ethan pun langsung menemui Phil untuk membicarakan terkait kenaikan jabatan atau kenaikan gaji. Namun atasannya itu langsung menolak karena selama ini Ethan dinilai kurang tekun dan juga sering terlambat mengikuti apel pagi. Namun Ethan yang sudah menguatkan hatinya untuk tetap berkarir di sana pun mengikuti Phil ke ruang briefing dan meminta untuk diberi kesempatan dengan mendapatkan tanggung jawab pekerjaan yang lebih sebagai pembuktian atas keseriusan dirinya. Jason yang kebetulan ada di sana pun meminta izin kepada Phil untuk memberinya kesempatan dengan menyerahkan posisi Jason sebagai konveyor pengecekan barang kepada Ethan. Atas rekomendasi dari Jason, akhirnya Phil pun memberi Ethan kesempatan untuk bertugas di konveyor pengecekan barang. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang pria yang baru saja memarkirkan mobil fansnya di parkiran bandara. Dan ternyata di dalam mobil itu terdapat seorang pria yang sedang dia sekap. Kemudian pria yang bernama Rossi ini pun segera menyalakan komputernya dan langsung meretas semua CCTV yang ada di bandara tersebut. Hello everyone. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Ethan yang mulai melakukan tugasnya sebagai konveyor pengecekan barang menggantikan Jason. Dan di sana juga sudah ada pria misterius yang sebelumnya bertransaksi dengan Olex. Pria misterius yang bernama Suarez ini pun terlihat sedang berkomunikasi dengan Rossi.
dan mempertanyakan tentang status persiapan dari aksi yang akan mereka lakukan. We have a problem. Come back. Rosie pun melaporkan jika rekannya yang lain sudah berhasil memasuki rumah Jason dan sedang mengawasi aktivitas keluarga Jason. Namun saat memantau konveyor pengecekan barang, Rosie pun melaporkan jika posisi Jason ternyata sudah diganti oleh orang lain. Akhirnya Rosie pun melakukan pencarian terkait pengganti Jason hingga diketahuilah identitas Ethan serta alamat tempat tinggalnya. Ethan Kopek, 30, born in New Brunswick, New Jersey. He's been with the TSA for 3 years. No commendations. Kemudian Suarez pun memutuskan untuk mengubah targetnya dari Jason menjadi Ethan. Akhirnya orang-orang yang ditugaskan untuk menculik istri serta anak-anak Jason pun membatalkan misinya dan beralih ke rumah Ethan untuk mencari semua informasi terkait Ethan. The window's closing. I need a call. Do I take the family? He lives on 5th and Rose. You're 5 minutes away. Okay, let's pivot. Go to his place, fill in some blanks. No matter what, this gets done today. Lalu saat Ethan sedang melakukan pengecekan barang, tiba-tiba saja seorang penumpang wanita menemukan sebuah earphone wireless yang sepertinya tertinggal di salah satu kotak penyimpanan barang. Lalu saat Ethan hendak menyimpannya di laci barang hilang, tiba-tiba saja dia mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal yang menyuruhnya untuk menggunakan earphone tersebut di telinga kanannya. Meski awalnya Ethan sempat ragu, namun karena penasaran, akhirnya Ethan pun mencobanya. Ethan, today is a day that you're going to remember for a very long time, but if you handle it right, one bag for one life. Dan saat itulah Sob, Suarez mulai memberinya arahan untuk bersikap tenang dan jangan bersikap mencurigakan. Suarez pun mengancam Ethan untuk mau mengikuti instruksinya. Ethan yang merasa jika itu hanya ulah iseng dari salah satu rekan kerjanya pun tidak terlalu mempedulikannya. Namun saat Suarez mengatakan jika saat ini dia telah mengetahui semua gerak-gerik Ethan berdasarkan CCTV bandara yang telah berhasil dia retas, Ethan pun mulai terlihat gugup dan terpaksa mempercayainya. Suarez juga mengatakan jika dia tahu bahwa Jason lah yang seharusnya menempati posisi itu. Kemudian Suarez memberitahu Ethan jika sebentar lagi rekan Suarez yang akan terbang ke New York tiba di konveyor pemeriksaan barang dan Ethan diperintahkan untuk meloloskan kopernya dari konveyor tersebut. Soon, an associate of mine is going to step into your line with a boarding pass for Northwind Flight 1850 nonstop to JFK. You are going to make sure that his bag clears the machine. Sementara rekan tim Suarez yang bertugas memeriksa rumah Ethan melaporkan jika Ethan memiliki pacar bernama Nora, seorang manajer operasional bandara yang saat ini sedang hamil. Mengetahui itu, Suarez pun memanfaatkan informasi tersebut untuk menekan Ethan. Nora Parisi, 27. Recently promoted to manager of Northwind Operations. Wait, I found something else. Menyadari jika ini adalah ancaman yang serius, Ethan pun berusaha untuk menghubungi 911. Namun sayangnya Sob, usaha Ethan tersebut diketahui oleh Rosie sehingga Suarez pun memaksanya untuk segera mematikan telepon Ethan dan menyimpannya di laci barang hilang. Hang up now or Nora dies. Mendengar itu, Ethan yang ketakutan pun segera menuruti perkataan Suarez. Melihat Ethan yang terlihat tegang, Suarez pun mengajak Ethan mengobrol dengan membahas masalah kehidupannya agar Ethan bisa terlihat sedikit santai dan tidak mencurigakan. Selama obrolan itu, Ethan sempat mendengar Suarez yang sepertinya sedang memakan keripik. Selain itu, di sekitaran Suarez, Ethan juga mendengar suara pengumuman yang menunjukkan jika keberadaan Suarez tak jauh dari sana. How do your parents be surprised how well I live? Kemudian Ethan pun berencana mengirimkan pesan melalui fitur rekam suara di smartwatch miliknya. Namun lagi-lagi Sob, usahanya itu diketahui oleh Rosie hingga Suarez pun memaksa Ethan untuk menghapus pesan tersebut dan menyuruh Ethan untuk menyimpan jam tangannya di laci barang hilang. Suarez pun menegaskan jika Ethan sudah 2 kali diperingatkan dan jika sekali lagi melakukan kesalahan maka akan ada konsekuensinya. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang detektif dari Los Angeles bernama Elena yang sedang menyelidiki TKP terbakarnya rumah kaca milik Olex. Elena pun mendapat laporan jika Olex adalah salah satu anggota mafia Rusia yang sering melakukan transaksi jual beli senjata dari Rusia.
Kemudian dari jam tangan Olex, Elena menemukan semacam alat penyadap yang kondisinya sudah agak hangus. Akhirnya Elena pun membawa alat penyadap itu kepada rekannya yang bernama Herschel untuk diperiksa. Namun karena kondisinya sudah rusak parah, dia pun hanya mendapatkan rekaman suara putus-putus dan tidak jelas. Kemudian kita pun kembali diperlihatkan kepada Ethan yang masih berkomunikasi dengan Suarez. Selama perbincangan itu, Ethan sempat mendengar suara-suara yang ada di sekitar Suarez. Dari mulai suara barang pecah, suara bayi menangis, dan suara dari sebuah mesin game. Dari situlah Ethan mulai menyadari lokasi keberadaan Suarez. Bahkan dia berhasil menemukan sosok Suarez yang terlihat sedang menelpon sambil terus memakan keripiknya. And they spend the rest of their time doing whatever makes them happy. Seketika itu, Ethan pun langsung menghentikan mesin konveyor dan mengambil tiket salah satu penumpang dengan alasan untuk memeriksa keasliannya. Does it take a doctorate to read a computer screen? Let's go. This is unreal. Tango Leo on 4, back check. Padahal Ethan bermaksud memanfaatkan situasi itu untuk memberikan pesan rahasia kepada Lionel menggunakan spidol khusus yang bisa dilihat oleh senter ultraviolet. Dan betapa terkejutnya Lionel saat melihat isi pesan tersebut. Namun saat hendak melaporkannya, tiba-tiba Excuse me. Because they learned that there can be no lesson without consequences. Entah kenapa Sob, setelah Suarez dengan sengaja menabrak Lionel, seketika itu juga Lionel terkapar tak sadarkan diri. Dan beberapa saat kemudian tersiarlah kabar jika Lionel telah tewas akibat serangan jantung. Mengetahui hal itu, Ethan yang terlihat sangat syok pun meninggalkan tempat konveyor dan terlihat sedang merenung di kursi tunggu penumpang. Lalu sesaat kemudian, tiba-tiba Suarez pun datang dengan membawa sebuah tiket berisikan pesan yang ditulis Ethan sebelumnya. Suarez pun membacakan pesan tersebut yang isinya adalah ada ancaman berbahaya, pelakunya berkulit putih di dalam sebuah kafe, dan tolong selamatkan Nora. Suarez pun mengatakan jika apa yang menimpa Lionel adalah konsekuensi dari perbuatan Ethan. Kemudian Suarez pun mengingatkannya jika sebentar lagi rekannya yang bertopi merah akan melewati jalur pemeriksaan barang di tempat Ethan bertugas. Untuk itulah Ethan harus segera kembali ke sana agar bisa meloloskan kopernya dari pemeriksaan konveyor. Suarez pun mengancam jika Ethan berbuat macam-macam lagi, maka dia akan menghabisi Nora. Ethan, are you listening? Yeah. Mendengar itu, Ethan pun segera beranjak untuk kembali ke tempatnya. Namun sayangnya Sob, Phil sudah memerintahkan Jason untuk kembali menggantikan Ethan di posisi pemeriksaan barang. Sedangkan Ethan sendiri kembali ke posisinya yang dulu, yaitu bertugas di pengecekan tubuh penumpang. Mengetahui adanya perubahan tersebut, Suarez pun memaksa Ethan untuk tetap berada di konveyor. Ethan pun mengatakan jika dia tidak bisa kembali ke posisi tersebut karena itu adalah wewenang langsung dari atasannya. Namun Suarez menegaskan jika Ethan tidak bisa menemukan cara, maka Suarez akan menghabisi Jason agar Ethan bisa kembali ke konveyor tersebut. Mendengar itu, Ethan pun segera mencari cara demi bisa kembali ke penjagaan konveyor dan menyelamatkan sahabatnya Jason. Kemudian Ethan pun mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan membuat segelas kopi bercampur alkohol untuk ditukarkan dengan kopi milik Jason. Dengan alasan hendak mengambil ponsel miliknya, secara diam-diam Ethan pun menukarkan kopi tersebut dengan kopi milik Jason. Melihat aksi Ethan itu, Suarez pun memujinya dan segera membantu Ethan dengan memberi laporan kepada Phil jika dirinya mencium bau alkohol yang sangat menyengat dari salah satu karyawannya, yaitu Jason. Melihat Suarez yang sedang berbicara dengan Phil, Ethan pun menggunakan kesempatan itu untuk mengambil handphonenya dari dalam laci barang hilang. Setelah Phil memeriksa kopi Jason, dia pun langsung memberhentikan Jason karena dianggap telah melakukan pelanggaran yang serius. Dan saat Jason hendak pergi, dia pun menyadari jika semua itu pasti perbuatan dari Ethan yang sengaja merusak reputasinya demi bisa mendapatkan posisi Jason. What? What's going on? Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Elena yang telah berhasil mendapatkan sebuah kata dari suara yang terekam pada alat perekam jam tangan milik Olex.
Dan setelah melakukan pencarian melalui internet, Elena pun menemukan informasi terkait racun saraf bernama Novichok yang merupakan senjata kimia mematikan ciptaan Rusia yang sampai saat ini tidak ditemukan obat penawarnya. Menyadari adanya ancaman yang sangat berbahaya, Elena pun segera menghubungi Departemen Keamanan. Sementara itu, di saat yang bersamaan, Phil pun kembali menugaskan Ethan untuk menggantikan posisi Jason di konveyor pemeriksaan barang. Lalu beberapa saat kemudian, pria bertopi merah yang bernama Matteo pun telah tiba dengan membawa sebuah koper. Dan saat diperiksa, Ethan pun dibuat terkejut saat mengetahui jika koper tersebut berisi cairan kimia berbahaya dengan tingkat ancaman 99,3%. Ethan yang sangat ketakutan pun ingin menghentikan Matteo. Namun Suarez terus menekan Ethan dengan menyuruhnya untuk tetap diam dan membiarkan Matteo pergi. Saking paniknya sob, Ethan yang sudah tak kuat menahan tekanan dari Suarez pun akhirnya muntah di dalam toilet. Saat di dalam toilet, Suarez pun mendatangi Ethan dan menyuruhnya untuk tetap terlihat tenang agar tugasnya bisa cepat selesai. Ethan pun mengingatkan Suarez jika pesawat itu berisi 250 penumpang termasuk anak-anak. Namun dengan santainya sob, Suarez pun mengatakan jika dia memang ditugaskan untuk menghabisi semua penumpang itu. Suarez juga menjelaskan jika koper itu berisi racun saraf Novichok yang mampu menyebabkan pendarahan internal dan bisa menghancurkan organ-organ vital. Kemudian Suarez pun meminta Ethan untuk menyerahkan ponselnya dan memintanya untuk tetap tutup mulut sampai pesawat lepas landas. Sementara itu di kantor polisi, seorang agen Departemen Keamanan yang bernama John Alcott sengaja ditugaskan untuk menemui Elena guna menindaklanjuti laporan Elena terkait adanya ancaman senjata kimia yang berasal dari Rusia. Namun John mengatakan jika memang itu terjadi, seharusnya pihak bandara telah mendeteksi terkait keberadaan senjata kimia tersebut. Lalu sesaat kemudian, Herschel pun melaporkan terkait seorang petugas bandara yaitu Ethan Kopek yang sempat menghubungi 911. Selain itu, berita tentang tewasnya seorang petugas keamanan di bandara tersebut pun menambah keyakinan Elena jika memang ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di bandara itu. Akhirnya Elena pun memerintahkan Herschel untuk menghubungi pihak bandara dan meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap penumpang secara acak, terutama di Terminal 7 atau tempat di mana Ethan bertugas. Elena juga meminta Herschel untuk memeriksa kembali penyebab kematian dari petugas keamanan Lionel. Apakah dia ada potensi terkena racun atau tidak? Sementara Elena dan John bermaksud untuk pergi ke bandara guna menggali informasi dari Ethan. Dan setelah Herschel menghubungi pihak bandara, petugas kepolisian bandara pun langsung menutup semua jalur penumpang dan segera melakukan pengecekan ulang terhadap barang-barang para penumpang sesuai instruksi dari Elena. Mendengar instruksi tersebut, Phil pun langsung mengumpulkan semua bawahannya untuk melakukan briefing terlebih dahulu. What's happening? How should I know? Saat itu, Phil mengumumkan jika dia telah memilih 50 nama penumpang secara acak untuk diperiksa ulang barang bawaannya. Saat itulah, secara diam-diam, Ethan memasukkan nama Matteo ke dalam daftar penumpang yang akan diperiksa ulang. And bring him in for inspection. They give you Ron. Just you send PD justified. Kemudian pihak keamanan bandara pun mulai memanggil nama-nama penumpang yang akan diperiksa ulang. Lalu saat Suarez mengetahui jika nama Matteo masuk ke dalam daftar penumpang yang akan diperiksa, Suarez pun yakin jika ini adalah ulah dari Ethan. Namun Ethan beralasan jika semua itu dipilih secara acak oleh atasannya. Lalu saat Matteo dibawa untuk diperiksa oleh Phil, Ethan yang merasa jika senjata kimia itu pasti segera ditemukan pun memutuskan untuk berhenti mengikuti instruksi Suarez dan segera berlari untuk menemui Nora dan bermaksud untuk membawanya pergi dari bandara. This is over. Hey. Namun sayangnya sob, Suarez segera memerintahkan Rossi untuk segera membidik Nora demi menghentikan Ethan. Lalu saat Ethan menyadari jika Nora sedang dibidik dari arah mobil van bertuliskan Ready Teddy, akhirnya Ethan pun menghentikan niatnya dan memutuskan untuk kembali berkomunikasi dengan Suarez. Kemudian Suarez pun kembali menemui Ethan di toilet dan langsung
Saat itu Ethan tidak tinggal diam, dia pun berusaha melawan. Lalu saat Ethan mulai terdesak, dia pun berhasil mendapatkan pistolnya dan mengancam akan menghabisi Suarez jika dia tidak memerintahkan penembaknya untuk berhenti mengawasi Nora. Namun dengan nekatnya Sob, Suarez malah mengaktifkan senjata kimia tersebut melalui ponselnya. Suarez pun mengatakan jika kopernya akan meledak dalam waktu 10 menit lagi dan racunnya akan mulai menyebar ke setiap saluran ventilasi hingga bisa menewaskan sekitar 10.000 orang yang ada di bandara itu. Namun sayangnya Sob, saat Ethan memaksa Suarez untuk menghentikan bomnya, ternyata bom tersebut hanya bisa dimatikan secara manual saja. Sedangkan Suarez sendiri tidak ingin masuk ke dalam ruangan pemeriksaan karena dia pasti akan ditangkap. Maka dari itu jika Ethan ingin menyelamatkan semua orang, dia harus berusaha mematikannya sendiri. Sementara Suarez hanya bisa memandunya melalui earphone saja. Walk you through how to turn off that timer, okay? But don't talk to anybody. Take the gun, maybe run. Seketika itu, Ethan pun segera berlari menuju tempat pemeriksaan barang. Dan sesampainya di sana, Suarez pun memerintahkan Ethan untuk menembak mati Phil. Namun tentu saja, Ethan menolaknya. Suarez pun kembali mengingatkan jika saat ini Ethan hanya punya dua pilihan, menembak mati Phil atau semua orang yang ada di bandara akan tewas karena senjata kimia. Lalu di saat Ethan benar-benar mulai terdesak, tiba-tiba Oh, but I know you don't want to do this. Just put the gun down and we can talk. ternyata Sob, Matteo juga menerima instruksi dari Suarez sama seperti Ethan. Matteo pun menjelaskan jika dia dipaksa membawa koper tersebut karena temannya sedang disandra dan diancam akan dihabisi jika Matteo tidak mau melakukannya. Jadi ternyata Sob, orang yang disekap di dalam mobil Rossi adalah temannya Matteo. Kemudian Ethan pun mulai mengikuti arahan dari Suarez untuk mematikan timer pada koper itu. Lalu saat Ethan akan menekan tombol terakhirnya, tiba-tiba saja salah satu petugas yang mencurigai Ethan pun menggodor-godor pintu dan memaksanya untuk keluar. Karena waktu ledakan hanya tersisa kurang dari 20 detik lagi, Ethan pun tak sempat menanggapi petugas itu dan meminta Matteo untuk segera menyembunyikan mayat Phil. Sedangkan Ethan sendiri akan terus berusaha untuk bisa menekan tombol terakhirnya. Untung aja Sob, Ethan berhasil mematikan bom tersebut tepat di 2 detik terakhir. Sementara itu di saat yang bersamaan, Elena yang sedang dalam perjalanan bersama John pun mendapat telepon dari Herschel yang mengabarkan jika penyebab kematian Lionel adalah karena racun yang masuk melalui goresan kecil di tangannya. Dan pastinya Sob, itu dilakukan Suarez saat berpura-pura menabrak Lionel. Kemudian Herschel pun melaporkan bahwa agen John Alcott baru saja hendak berangkat dari kantornya. Mendengar itu, Elena pun langsung menyadari jika pria yang sedang bersamanya bukanlah John yang asli, melainkan salah satu komplotannya Suarez. Seketika itu, Elena pun langsung menodongkan pistolnya hingga tiba-tiba. What do you want with the Novichok? Setelah Elena berhasil menghabisi John palsu, dia pun segera meminjam mobil pengendara yang lewat dan langsung menuju ke bandara. Sementara itu, Ethan dan Matteo terlihat sedang membawa mayat Phil untuk disimpan di ruang penyortiran bagasi. Namun setibanya di sana, tanpa sepengetahuan Ethan, Suarez pun menghubungi Matteo dan menyuruhnya untuk menghabisi Ethan dengan menggunakan pistol plastik yang sedang dia pegang. Karena teman Matteo diancam akan dihabisi, akhirnya dengan terpaksa Matteo pun menuruti perintah Suarez. Namun saat Matteo hendak menembak, Ethan yang sempat melihat aksi Matteo dari cermin pun langsung menghindar dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Saat pertarungan itu, Ethan sempat memperingatkan Matteo untuk tidak lagi menembakkan pistol plastiknya. Karena jika terus-menerus digunakan, pistol itu akan panas dan meledak dengan sendirinya. Namun Matteo yang tidak menggubris peringatan Ethan pun malah terus menembakinya hingga akhirnya. Dan benar aja Sob, pistol itu meledak dan menewaskan Matteo. Kemudian Ethan pun berusaha menghubungi Nora dengan menggunakan ponsel milik Matteo.
Namun karena Nora sedang sibuk, dia pun tidak sempat menjawab panggilan Ethan. Akhirnya Ethan pun mengirimkan pesan kepada temannya Eddie dan memintanya untuk segera mengamankan Nora dengan membawanya ke polisi karena ada penembak jitu di mobil van putih bertuliskan Lady Teddy yang sedang mengincar Nora. Sementara itu, Suarez yang sudah menghabisi salah satu petugas pun kemudian menggunakan aksesnya untuk masuk ke ruang penyortiran barang guna menemukan keberadaan koper yang berisi Novichok. Dengan memanfaatkan GPS yang terpasang di koper itu, Suarez pun terus mengikuti pergerakan koper tersebut yang saat ini sedang dibawa oleh Ethan. Lalu saat Ethan menemukan koper lain yang terlihat mirip, dia pun memindahkan senjata kimia itu ke dalam koper tersebut dan segera bersembunyi di bawah eskalator. Sementara Suarez yang telah berhasil menemukan kopernya segera pergi dari sana dengan membawa koper tersebut. Sementara itu, Elena yang sudah sampai di bandara pun langsung menanyakan keberadaan Ethan. Salah satu petugas yang sempat melihat Ethan memasuki ruang penyortiran pun segera menemani Elena untuk mencari keberadaan Ethan di sana. Dan setibanya di sana, Elena yang melihat ada bekas tembakan pun segera memerintahkan kepala bandara untuk menunda semua penerbangan di Terminal 7. Sementara itu, Eddie yang telah bertemu Nora pun langsung memperlihatkan pesan yang diberikan oleh Ethan. Dan di saat itu juga, Nora melihat ada mobil van putih bertuliskan Lady Teddy yang baru tiba di depan pintu bandara. Seketika itu, Eddie pun menyuruh Nora untuk segera berlari, sementara dirinya bermaksud untuk mencegah Rosie. Namun tiba-tiba aja Sob, Rosie langsung melumpuhkan Eddie dan langsung memburu Nora. Hey man, what's up? Right now. Sementara itu di saat yang bersamaan, setelah menemukan mayat Matteo, Elena pun bertemu dengan Ethan yang hendak lari menemui Nora. Seketika itu, Elena pun langsung menyuruh Ethan untuk menyerah. Lalu saat akan memborgolnya, tiba-tiba I've been trying to stop them. They threatened my girlfriend. There's someone after her right now. You're coming with me. Setelah berhasil menjatuhkan Elena, Ethan pun mengatakan jika dia harus segera pergi untuk menyelamatkan Nora dan juga menghentikan senjata kimianya. Ethan pun menyebutkan ciri-ciri Suarez dan juga kopernya. Dia juga memberitahu Elena jika Suarez akan menghabisi semua penumpang pesawat pada kode penerbangan Northwind 1850. Lalu kita pun diperlihatkan kepada Rosie yang masih mengejar Nora. Dan karena tabrakan tadi, Rosie pun terpaksa harus turun untuk mengejar Nora. Sementara rekan Matteo yang sedari tadi disekap pun mencoba untuk melepaskan ikatannya. Lalu saat Nora mulai terdesak di pojok parkiran, dia pun mencoba bersembunyi di balik sebuah mobil. Dan saat Rosie hendak menemukannya, tiba-tiba akhirnya Ethan pun berhasil bertemu dengan Nora yang sedang berusaha kabur dari kejaran Rosie. Namun sayangnya Sob, ternyata Rosie sudah ada di sana dan bersiap menembak Nora. Lalu tiba-tiba, untungnya Sob, teman Matteo terlebih dahulu menembak Rosie setelah dia berhasil melepaskan ikatannya. Dan setelah Ethan memberitahunya terkait nasib Matteo, dia pun terlihat sangat terpukul dan memberitahu Ethan jika Matteo sebenarnya akan terbang ke Washington DC bukan ke New York. Dan benar aja Sob, ternyata Suarez telah menyiapkan 2 tiket untuk mengelabui petugas. Dan saat ini Suarez sedang menunggu di Terminal 8 bukan di Terminal 7. Kemudian datanglah seorang perempuan yang sebelumnya pernah memberikan earphone kepada Ethan. Ternyata Sob, perempuan itu adalah bagian dari komplotannya Suarez. Perempuan itu pun memberikan sebuah tas yang berisi parasut yang nantinya akan digunakan Suarez untuk kabur dari pesawat. Sementara di tempat lain, Elena meminta Hershel untuk mencari tahu siapakah target dari komplotan Suarez ini yang sebenarnya. Sementara itu, kepolisian bandara pun diminta untuk mencari keberadaan Suarez sesuai dengan ciri-ciri yang telah diberikan Ethan. Sementara Suarez sendiri terlihat sudah berhasil masuk ke dalam pesawat. Namun saat akan memasukkan kopernya, ternyata koper tersebut tidak muat hingga dengan terpaksa koper itu harus disimpan di dalam kargo pesawat. Jadi inilah tujuan Ethan menukarkan kopernya saat di ruang penyortiran barang tadi, yaitu agar koper tersebut dimasukkan ke dalam kargo pesawat. Sementara itu Ethan dan Nora pun mencari tahu di pesawat manakah Suarez berada. Dan untungnya Ethan sempat mencatat kode kargo yang tertempel di koper itu sehingga mereka pun bisa menemukan di pesawat manakah Suarez berada. Setelah berhasil mengetahui keberadaan Suarez, Nora pun akan meminta pesawat itu untuk dihentikan. Namun Ethan langsung melarangnya
karena itu akan membuat Suarez curiga dan kembali mengaktifkan senjata kimianya. Maka dari itu, Ethan yang sudah mengetahui cara untuk menonaktifkan senjata kimia itu pun bermaksud untuk masuk ke dalam kargo pesawat dan menonaktifkan senjata kimia itu secara manual. Lalu di saat yang bersamaan, Elena mendapat informasi dari Hazel bahwa di dalam pesawat itu ada seorang anggota Kongres Amerika bernama Grace Turner yang saat ini sedang berusaha menyuarakan undang-undang perlindungan demokrasi. Maka besar kemungkinan jika komplotan Suarez memang sengaja disewa oleh organisasi kontraktor pertahanan untuk menghabisi seluruh penumpang termasuk Grace menggunakan senjata kimia buatan Rusia untuk mengadu domba antara Amerika dengan Rusia. Sehingga dengan kematian anggota senator Amerika tersebut, pemerintah Amerika akan menuduh jika Rusia lah dalang dibalik semua insiden tersebut karena senjata kimia yang digunakan adalah buatan Rusia. Hingga akhirnya perang pun akan terjadi dan tentu saja itu sangat menguntungkan bagi pihak produsen senjata. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Ethan yang telah masuk ke dalam kargo pesawat dan berhasil menemukan kopernya. Ethan pun langsung mengubahnya ke mode manual sehingga Suarez tidak bisa lagi mengaktifkan senjata kimia itu dari ponselnya. Sementara di dalam pesawat, Suarez yang menyadari jika senjata kimia itu sudah berubah ke mode manual, merasa yakin jika Ethan pasti ada di dalam kargo pesawat itu. Kemudian secara diam-diam, Suarez pun langsung masuk ke sana saat pramugari sedang lengah. Dan setibanya di sana, Suarez yang berhasil menemukan Ethan pun langsung menembak kakinya. Sementara pilot yang sempat melihat kejadian itu dari CCTV pun langsung memutuskan untuk putar balik ke Bandara Los Angeles karena dirasa ada situasi berbahaya yang bisa mengancam keselamatan para penumpang. Sementara di dalam kargo pesawat, Ethan yang mulai terdesak pun memasukkan kopernya ke dalam lemari kedap udara. Dan saat melihat Ethan yang sudah tak berdaya, Suarez pun memaksanya untuk menunjukkan keberadaan koper tersebut. Lalu saat Ethan menunjukkan keberadaan kopernya, Suarez pun langsung membuka lemari tersebut untuk mengambil kopernya. Namun ternyata sob, Ethan sudah mengambil salah satu tabung obat kimia tersebut. Lalu kemudian A loser, right? A waste, and a sleep. Dan setelah berhasil menghabisi Suarez, Ethan pun segera keluar dari kargo pesawat. Namun saat itu, polisi pun langsung mengepungnya. Namun Elena yang mengetahui jika Ethan telah menyelamatkan semua penumpang meminta para polisi untuk melepaskannya. Ethan pun melaporkan jika Suarez sudah tewas di dalam lemari kedap udara bersama salah satu senjata kimianya. Elena pun langsung memerintahkan tim khusus untuk segera mengamankan Novichok dan juga mengevakuasi seluruh penumpang. Lalu 1 tahun kemudian, kita pun diperlihatkan kepada Ethan dan Nora yang hendak berlibur bersama bayi mereka. Di sana juga ada Jason yang sepertinya persahabatan mereka sudah kembali membaik. Lalu saat melewati mesin pendeteksi logam, Ethan lupa menaruh satu barangnya yang ternyata itu adalah rencana LAPD yang berarti kini Ethan telah berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi seorang polisi. Nah, jadi sob, ternyata dari semua tekanan dan kesulitan yang Ethan alami, dia telah mampu menemukan peluang yang bisa membawanya keluar dari semua kesulitan itu. Bahkan kini hidupnya berubah jadi lebih mudah sesuai dengan apa yang Ethan harapkan. Maka sob, jangan pernah menjadikan tantangan sebagai sebuah ancaman, tapi jadikanlah itu sebagai sebuah peluang. Karena di balik setiap kesulitan menyimpan banyak sekali kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-5. Itu